Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Aprilia, NPM 210106140 dari kelas B ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Likuiditas dalam Mengukur Kesehatan Keuangan Perusahaan. Yang pertama, latar belakang. Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, rasio keuangan memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan dengan menggunakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sebagai dasar perbandingan. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan krusial terkait rasio keuangan, khususnya rasio likuiditas, yang dapat mempengaruhi kondisi internal perusahaan, termasuk kemungkinan terjadinya kebangkrutan akibat financial distress. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rasio keuangan dalam mengukur kesehatan perusahaan merupakan hal yang penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis, di mana kondisi keuangan yang sehat memegang peranan penting dalam kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran rasio keuangan seperti rasio likuiditas dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, bagaimana peran rasio keuangan dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan financial distress dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko kepailitan. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menjelaskan peran rasio keuangan seperti rasio likuiditas dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk menjelaskan peran rasio keuangan dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan financial distress dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko kepailitan. Manfaat penelitian kali ini adalah sebagai syarat penyelesaian tugas mata kuliah metode penulisan akhir dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian pada bidang rasio keuangan. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini adalah signaling theory. Teori sinyal memberikan gambaran bagaimana pihak yang memiliki informasi bisa memilih bagaimana mereka menampilkan. Lalu, untuk pihak yang menerima informasi, dapat memilih bagaimana mereka memahami informasi tersebut. Pengumuman informasi akuntansi menunjukkan apakah perusahaan memiliki prospek masa depan yang baik atau buruk. Investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan sahamnya dan menyebabkan perubahan harga saham jika mereka menerima informasi keuangan dengan penilaian yang baik. Sebaliknya, informasi keuangan dan penilaian yang buruk membawa berita buruk bagi investor dan berdampak pada perdagangan dan harga saham. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, rasio likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai dan memenuhi hutang saat ditagih. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, perusahaan memerlukan aset lancar seperti kas. Likuiditas juga merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai dan memenuhi hutang saat hutang dibayarkan. Yang kedua, kesehatan keuangan perusahaan. Menjaga kesehatan keuangan perusahaan adalah salah satu cara untuk menjaga eksistensi dan reputasi perusahaan. Kesehatan perusahaan akan dinilai dari kinerjanya. Aspek keuangan dan non-keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja bisnis. Analisis laporan keuangan mampu memberikan gambaran kondisi kesehatan suatu perusahaan. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kesehatan keuangan merupakan gambaran mengenai keberadaan perusahaan pada kondisi tertentu. Salah satu kondisi keuangan perusahaan adalah financial distress. Jika kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat atau kritis, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut mengalami kondisi financial distress. Rasio likuiditas dapat memperlihatkan apakah perusahaan menderita financial distress atau tidak. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu pengaruh rasio likuiditas dalam kesehatan keuangan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar dengan aset lancarnya menentukan likuiditasnya. Perusahaan yang mampu membayar hutang lancarnya sebelum atau pada saat jatuh tempo dianggap liquid, sedangkan perusahaan yang tidak mampu melakukannya dianggap tidak liquid. Berdasarkan penjelasan, hipotesis yang dirumuskan adalah terdapat pengaruh signifikan antara rasio likuiditas dengan kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu pengaruh rasio likuiditas terhadap financial distress. Perusahaan harus memiliki aset lancar atau kas untuk memenuhi kewajibannya. Jika nilai likuiditas perusahaan rendah, itu menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang tidak baik dan mungkin mengalami gejala financial distress karena tidak memenuhi
kas atau aset lancar untuk memenuhi kewajibannya. Namun, jika nilai likuiditas perusahaan tinggi itu dianggap dalam keadaan keuangan yang baik sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menghitung dan menilai kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi, terutama untuk mengetahui apakah perusahaan dalam berada situasi keuangan yang tertekan atau tidak. Berdasarkan penjelasan, peneliti merumuskan hipotesis yaitu terdapat pengaruh antara rasio likuiditas dengan financial distress. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang akan diambil ialah rasio keuangan likuiditas. Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sample atau sampel yang dilakukan karena memiliki tujuan dan dilakukan secara sengaja. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data ini mengacu pada studi kasus tentang kesehatan keuangan perusahaan terkait rasio likuiditas. Untuk analisis rasio keuangan likuiditas, sumber data sekunder dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan, database keuangan publik, atau publikasi yang terkait dengan keuangan perusahaan seperti laporan tahunan dan laporan kuartalan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Informasi atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain digunakan dalam teknik pengumpulan data sekunder untuk berbagai tujuan. Pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan yang mencakup informasi keuangan untuk menghitung rasio likuiditas. Selanjutnya, definisi operasional variabel, yaitu variabel independen. Yang pertama ada rasio likuiditas yang merupakan suatu gambaran kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar utang-utang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Cara mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan adalah membandingkan semua komponen aktiva lancar dengan komponen pasiva lancar. Variabel yang kedua adalah variabel dependen, yaitu yang pertama, kesehatan keuangan, yang mengacu pada kondisi keuangan yang kuat, di mana perusahaan tersebut dalam keadaan mampu memenuhi semua kewajiban hutang dan memiliki likuiditas yang cukup. Analisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas sering digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, financial distress, yang menjadi salah satu tolak ukur investor dalam mengambil keputusan finansial. Persamaan yang digunakan untuk memperkirakan kondisi financial distress perusahaan dapat dihitung dengan metode Altman Z-score. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tren. Melihat pola atau tren dalam rasio keuangan likuiditas dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah ada perubahan atau kecenderungan yang signifikan. Karena metode ini berubah dari tahun ke tahun, metode ini disebut sebagai analisis dinamis. Selanjutnya, hasil pembahasan hipotesis. Hipotesis pertama, pengaruh rasio likuiditas dalam kesehatan keuangan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara rasio likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan keuangan yang lebih baik. Hasil ini mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesehatan keuangan perusahaan dan rasio likuiditas. Hipotesis kedua yaitu pengaruh rasio likuiditas terhadap financial distress. Menurut Rahmawati 2021 dan Carolina et al. 2018, tingkat likuiditas yang rendah dapat menunjukkan kemungkinan krisis keuangan. Menurut analisis, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung mengalami krisis keuangan. Hasil ini mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara rasio likuiditas dan financial distress. Kesimpulan penelitian ini memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan kunci mengenai peran rasio keuangan, terutama berfokus pada rasio likuiditas. Rasio keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aspek internal perusahaan, termasuk potensi keuangan yang buruk seperti financial distress yang muncul ketika tekanan pada rasio likuiditas membuat perusahaan tidak mampu membayar hutang dan berujung pada kebangkrutan. Melalui evaluasi laporan keuangan, kita dapat mengidentifikasi keterkaitan dan mengukur potensi keberhasilan perusahaan di masa depan.
Penelitian ini juga menunjukkan hubungan yang erat antara rasio likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan keuangan yang lebih baik. Namun harus diingat bahwa likuiditas yang tinggi dapat menyebabkan kelebihan modal kerja yang dapat mempengaruhi profitabilitas sehingga perlu dijaga keseimbangannya antara likuiditas dengan laba. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.